Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan, karena kasih dan penyertaan Tuhan kita tetap terus diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan di hari-hari kehidupan kita. Sebelum kita akan memulaikan seluruh aktivitas pekerjaan, tanggung jawab kita di hari ini, marilah kita masuk dalam perenungan ibadah pagi. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Marilah kita berdoa. Ada ungkapan syukur Bapa yang kami ungkapkan di pagi hari ini. Setiap berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan tetap terus baru kami rasakan di setiap hari dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau telah memperkenankan kami jemaat-Mu boleh menikmati hari yang baru dengan penuh sukacita dan berkat yang berasal daripada Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebelum kami akan memulaikan seluruh aktivitas tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami rindu boleh dibekali oleh firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati pembacaan dan perenungan kami di saat ini. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami baca dan renungkan bersama, ini boleh menjadi bekal untuk kami jalani di hari kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, boleh mendapatkan sukacita bahkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami semua. Kami telah siap sedia untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan membaca pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Demikian pembacaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, berdasarkan renungan harian keluarga Gemim di hari Senin 22 Desember 2025 diberikan judul Kerendahan Hati Membawa Kebahagiaan Sejati. Setiap orang tanpa melihat latar belakang atau status kebahagiaan dan berusaha meraih kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan. Hari ini kita berbahagia karena secara nasional merayakan Hari Ibu, untuk menghormati dan menyayangi para ibu yang telah memberikan begitu banyak cinta, pengorbanan, dan perhatian dalam hidup kita. Ibu adalah anugerah Tuhan Allah yang sangat berharga, bijaksana dan berakhlak mulia, diberi tugas mulia untuk melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dalam kasih dan pengorbanannya kita melihat itu sebagai cerminan kasih Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan mengagumi Tuhan Yesus. Dalam pembacaan Alkitab hari ini kita membaca ucapan Maria, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Siapa Maria? Maria adalah seorang perempuan muda yang sederhana, tidak berambisi, tidak memiliki status sosial yang terpandang. Di zaman Maria, perempuan seringkali dipandang hanya sebagai kasta atau golongan kedua setelah kaum laki-laki. Bahkan perempuan sering dipandang sebagai objek semata.
Maria adalah perempuan yang rendah hati, tulus dan taat pada kehendak Tuhan Allah. Ia menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, terdapat dalam Lukas 1 ayat 38. Dengan menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, Maria menunjukkan sikap penyerahan diri total kepada kehendaknya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Maria melihat dirinya sebagai milik Tuhan Allah sepenuhnya, bukan sebagai pribadi yang berhak menuntut. Pengakuan ini menunjukkan sikap rendah hati dan ketaatan total kepada kehendak Tuhan Allah. Kerendahan hati dan ketaatan pada kehendak Tuhan Allah inilah yang membuat Maria dipilih untuk tugas yang luar biasa, yaitu mengandung dan melahirkan Sang Mesias seperti yang disampaikan malaikat Gabriel. Kerendahan hati yang dinyatakan Maria bukan sekedar sikap merendahkan diri, tetapi mengakui kebesaran Tuhan Allah dan ketergantungan padanya. Disebutkan segala keturunan akan menyebutnya berbahagia. Berbahagia diterjemahkan dari kata Yunani makarios yang artinya berbahagia, diberkati. Kebahagiaan di sini bukan kebahagiaan duniawi, melainkan sukacita karena menerima kasih karunia Tuhan Allah. Jadi, Maria disebut berbahagia karena ketaatan dan penyerahan dirinya kepada kehendak Tuhan Allah. Itulah kebahagiaan sejati, di mana kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang benar dengannya, bukan dari sekedar duniawi. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah ditemukan dalam hal-hal duniawi seperti kekayaan materi, ketenaran, jabatan, atau pada pencapaian duniawi. Tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan Allah dalam kerendahan hati dan ketaatan kepadanya. Ketika kita merasa tidak cukup baik atau tidak layak, ingatlah bahwa Tuhan Allah melihat hati kita. Kerendahan hati kita dapat membawa berkat yang luar biasa, sebab Tuhan Allah memperhatikan dan memberkati mereka yang rendah hati. Karena itu, berhentilah menjadi pribadi yang tinggi hati alias sombong dan jauhilah sikap angkuh. Jika kita hidup dalam kerendahan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah, pasti akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah Bapa yang senantiasa memberkati kehidupan kami, mengasihi dan menyayangi kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap terus hidup dengan penuh kerendahan hati. Layakkanlah kami Tuhan umat-Mu agar kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang mampu bertindak, bersikap sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap hidup dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan Allah, sehingga kami mampu menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.